Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 162. Menunggu pagi. Ervan dan Ardi duduk di tenda yang berukuran besar yang berada di depan rumah Erika. Cukup lama, kedua pria itu duduk di tenda tersebut dengan terus bercerita. Namun istri-istri mereka tetap tidak keluar dari dalam rumah. "Kenapa mereka lama sekali?" tanya Ervan yang memandang Ardi. "Biasanya memang seperti itu kalau sudah ketemu," jawab Ardi. Pria itu sudah memahami seperti apa sifat istrinya bila sudah berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. "Aku tidak tenang karena ketiga bayiku tinggal di rumah," ucap Ervan. "Ini anaknya sudah tertidur nungguin mominya. Di mana Tam, putranya yang tertidur?" "Apakah mereka sudah melupakan anak-anaknya?" Ervan berkata dengan memandang ke pintu yang saat ini terbuka lebar. "Coba saja hubungi. Biasanya mereka enggak akan selesai kalau enggak ditanya," jawab Ardi memberi saran. "Dokter Ardi benar. Aku akan coba hubungi istriku dulu." Ervan mengeluarkan ponselnya dari dalam saku celananya. Ervan mengirimkan pesan WhatsApp kepada istrinya. Dengan cepat istrinya membalas pesannya dengan mengatakan, "Tunggu dulu, belum selesai." "Bagaimana?" tanya Ardi. "Katanya tunggu dulu, belum selesai," jawab Ervan. Ardi mengambil ponselnya dan mengambil gambar putranya yang saat ini sedang tertidur. Pria itu kemudian mengirimkan foto putranya kepada istrinya. Ardi tersenyum ketika memandang balasan dari istrinya. Aisyah juga mengatakan tunggu sebentar sedikit lagi. Ardi memandang Ervan. "Mereka sedang buat apa?" tanya Ervan. Ardi menggelengkan kepalanya, tanda dirinya juga tidak tahu. Ervan meminum kopi yang ada di cangkirnya sambil menunggu istrinya. Pria itu tidak ada henti-hentinya mengobrol dengan Ardi guna menghilangkan kesepiannya. "Itu mereka sudah keluar." Ardi memandang Aisyah dan juga Derlin. "Kirain tadi masih harus nunggu lagi hingga 2 jam, ucap Ervan. Ardi hanya tersenyum. "Lama ya nunggunya?" tanya Derlin yang duduk di samping suaminya. "Lumayan," jawab Ervan. "Anak kating Momi sudah tidur." Aisyah tersenyum memandang suaminya. Ia memeluk putranya. "Iya, Mominya kelamaan," jawab Ardi. "Maafin Momi," ucap Aisyah mencubit bulat milik putranya. "Kenapa lama?" Ervan memandang istrinya yang meminum kopi di cangkirnya. Derlin tersenyum dan mengangkat tangannya. Ia menunjukkan punggung tangannya yang sudah penuh dengan lukisan henna. "Cantik kan bang?" Derlin tersenyum lebar. "Ica juga." Aisyah menunjukkan tangannya kepada suaminya. "Enggak mau kalah ya sama calon pengantin," ucap Ardi. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Kita pulang ya dek, ini sudah tidur," ajak Ardi. "Iya," jawab Aisyah. "Kita pulang ya dek, anak-anak di rumah takutnya nangis." Ervan memandang istrinya. "Iya," jawab Derlin. Ervan dan juga Ardi berjalan menuju ke mobil mereka yang mereka parkir di lapangan yang ada di depan rumah Erika. "Besok ketemu lagi." Derlin tersenyum dengan melambaikan tangannya ke arah sahabatnya. "Iya, besok kita ketemu lagi. Assalamualaikum," ucap Aisyah ketika dirinya akan masuk ke dalam mobil. "Waalaikumsalam," jawab Derlin yang masuk ke dalam mobil. Ervan duduk di samping istrinya dengan memandang tangan istrinya. "Cantik ya bang, warna silver." Derlin tersenyum. "Iya, udah kelihatan seperti mau nikahan," jawab Ervan. Derlin tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. "Biar mengingat masa lalu,"
ucapnya. Berarti nanti di rumah ya, ajak Ervan. Iya, moga-moga aja si ABC enggak main terus. Si ABC enggak perhatian, semalam batal gara-gara nangis, ucap Ervan. Darlin hanya tersenyum. Erika memandang layar ponselnya. Dirinya tersenyum ketika melihat foto pria tampan yang menjadi layar wallpapernya. Padahal 4 hari nggak ketemu, tapi rasanya sudah sangat rindu, ucap Erika. Selama ini, meskipun dirinya sering tidak berjumpa dengan calon suaminya, namun mereka tidak pernah merasakan kesepian, karena mereka selalu melakukan hubungan komunikasi lewat udara. Apa memang seperti ini kalau yang namanya pingitan? Katanya nggak boleh ketemuan, tapi kenapa komunikasi juga tidak diperbolehkan? Erika protes ketika dirinya dilarang untuk melakukan komunikasi dengan calon suaminya. Ika sangat rindu sama Bang Azam. Bang Azam rindu nggak ya sama Ika? Erika berkata dengan memandang layar ponselnya. Erika memandang kamarnya. Saat ini sudah dirias seperti kamar pengantin. Semua isi di dalam kamarnya sudah diganti dengan yang baru, mulai dari spring bed, lemari, serta gorden. Enggak nyangka bakal ngerasain tangan dilukis seperti ini. Erika tersenyum. Erika memegang jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya. Malam ini adalah malam terakhir dirinya untuk tidur sendiri, dan besok dirinya akan berubah status. Kenapa sih itu Darlin sama Aisyah ngomongnya seperti itu? Bikin takut aja. Erika mengingat apa yang disampaikan oleh kedua sahabatnya. Erika mencoba untuk memejamkan matanya dan berharap dirinya bisa tertidur. Erika membuka matanya kembali ketika ia tidak bisa memejamkan matanya. Azam berbaring di atas tempat tidur. Pria itu memandang ponselnya. Saat ini, dirinya sedang menghafal kalimat ijab kabul untuk calon istrinya dari layar ponselnya. Azam memegang dadanya. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Lebih dari 4 tahun dirinya menjalin hubungan dengan Erika. Mereka juga menjalani hubungan jarak jauh. Dan selama itu pula, hubungan di antara mereka selalu terjalin dengan sangat baik, meskipun mereka tidak bertemu. Saat ini, penantian panjangnya akan berakhir dengan persunting gadis pujaan hatinya. Insya Allah besok sudah bisa, ucapnya ketika dirinya sudah yakin siap untuk melafalkan ijab kabul untuk calon istrinya. Azam memandang layar ponselnya. Dirinya tersenyum ketika melihat foto yang memenuhi layar ponselnya tersebut. Rindu sekali dengan singa betina, ucapnya. Azam tersenyum ketika mengingat calon istrinya. Lagi apa ini si singa betina? Luluran enggak ya? Ucapnya. Azam sangat tahu bahwa calon istrinya itu tidak sama seperti gadis pada umumnya yang begitu mengutamakan perawatan kecantikan. Awas aja kalau si singa betinanya enggak mau luluran, enggak mau perawatan. Padahal kan udah dikasih uang kemarin, pria itu berkata di dalam hatinya. Azam memandang foto cantik calon istrinya. Dirinya menatap bibir mungil gadis tersebut. Penampilannya sangat sederhana, bahkan dandanannya saja seperti enggak ada, tapi tetap cantik sekali, pujinya. Tapi dia kan sekarang udah kecewek-cewekan, katanya malah udah luluran. Azam teringat ketika calon istrinya itu mengatakan bahwa dirinya sudah pandai luluran. Cukup lama pria itu memandang layar ponselnya. Ia meletakkan ponselnya di atas nakas yang ada di samping tempat tidurnya. Azam memutuskan untuk tidur agar dirinya siap menghadapi esok pagi. Erika merasakan jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika mendengar pria yang begitu sangat dicintainya mengucapkan ijab kabul untuknya. Erika begitu sangat gugup ketika ucapan ijab kabul pria itu dinyatakan tidak sah dan diminta untuk ulang kembali. Dirinya tidak ada henti-hentinya berdoa agar calon suaminya diberi kemudahan untuk melafalkan ijab kabul untuknya. Bagaimana para saksi? Ucap penghulu yang menikahkannya. Ini sudah yang ketiga kali calon pengantin laki-laki melafalkan ijab kabul untuk calon istrinya. Erika memejamkan matanya menunggu jawaban dari para saksi.